Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga Rabu 28 Oktober melalui media video streaming GPIB Hosana Tanjung Uban. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Rorodia Kusumawati Roni SSI Teol. Selamat beribadah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kehidupan kita sebagai keluarga. Kasih-Nya begitu sempurna bagi kita. Karenanya marilah keluargaku kita tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan dengan mempertahankan kasih itu bagi kita dan bagi sesama, sehingga kedamaian dan sejahtera hadir dalam kehidupan kita. Keluargaku terkasih, marilah kita memuji dan memuliakan nama-Nya, karena kasih-Nya besar atas kita. Mari kita berdiri menghadap Tuhan dengan memuji nama-Nya, dari Kidung Jemaat nomor 19, bait pertama dan kelima. Mari keluargaku kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena di dalam Engkau kami memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Semua semata-mata kami alami karena kasih karunia-Mu. Syukur kami nyatakan melalui ibadah keluarga saat ini. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah jadi hanya dalam kehendak Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Litani pujian dari Mazmur 26, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan, dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya, dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu ya Yesus Kristus, Sang sumber segala berkat dan rahmat, kami bersyukur ketika Engkau sendiri yang menganugerahi kami kesempatan untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Tiba saatnya bersama dengan anggota-anggota keluarga kami bersekutu dalam ibadah rutin keluarga di hari Rabu ini. Kami rindu Engkau sapa dan segarkan lewat bacaan sabda yang sebentar kami akan renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti terlebih melakukan setiap titah-titah-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakai hamba untuk menjadi alat-Mu pewarta sabda Tuhan di tengah-tengah umat kesayangan-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber segala berkat dan rahmat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita akan membaca Alkitab yang diambil dari kitab Ibrani pasal 12, ayatnya yang ke-12 sampai 16. Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 16. Saya akan membacakan bagi kita sekalian yang menyatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan ketika kembali kita diizinkan, diperkenankan untuk bersama-sama dengan anggota keluarga kita bersekutu dalam ibadah rutin di malam ini. Dan malam hari ini kita diajak untuk belajar dari sebuah nasihat yang ditulis oleh penulis di kitab Ibrani ini untuk orang-orang yang pada saat itu baru mengenal Kristus atau baru mengabdikan mereka untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau ditanya di antara kita semua, baik anak-anak, remaja, dewasa, atau kita yang kaum lanjut usia, jika ditanya pernahkah kita mengalami rasa sakit hati, bahkan ada lagunya ya, sakitnya tuh di sini ya. Rasa sakit hati seseorang ya, kalau itu didiamkan atau dipelihara dalam tanda kutip, sama saja rasa sakit hati ini akan mengakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Itu yang dinamakan dengan akar kepahitan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pasti mungkin kita semua pernah
mengalaminya, ya, rasa sakit hati itu. Biasanya ketika yang tadi saya katakan akar pahit ini, ya, selalu kita ingat-ingat, ya, karena Bu ini nggak bisa dimaafkan Bu, sakitnya luar biasa, begitu ya. Hal-hal itu mengakibatkan di dalam diri kita mengalami sebuah kekecewaan, kemarahan yang dipelihara terus dalam hati. Nah, namun dari bacaan kita di malam hari ini, kita diingatkan bahwa ketika orang yang memiliki akar pahit itu dikatakan akan kehilangan kasih karunia Allah. Dan dikatakan bahwa justru itu juga akan mencemarkan banyak orang. Saya akan baca kembali di dalam kitab ini di ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi akar pahit ini bukan hanya berakibat atau efeknya itu bukan hanya kepada dirinya, tetapi juga kepada orang banyak. Nah, tentu saja Bapak Ibu yang terkasih, ketika rasa sakit itu datang, ya, apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita tidak boleh merasakan sakit hati, gitu ya? Karena memang mungkin ada peristiwa-peristiwa atau perkataan atau tindakan perlakuan orang-orang di sekeliling kita yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita dan idealisme kita, ya, pemikiran kita, yang pada akhirnya membuat kita merasa sakit hati. Kalau kita lihat dari akar katanya, sakit hati itu dalam bahasa Yunani adalah pikria. Artinya akar pahit yang merupakan sesuatu yang tajam dan runcing. Bisa saja itu juga berarti iri hati, sakit hati, dengki, bahkan kebencian dan tingkah laku yang keras, yang dapat melukai diri sendiri dan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatlah bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya, kita merupakan umat pilihan Allah yang adalah produk dari karya kasih karunia Allah. Sehingga jangan sampai kita memiliki gaya hidup seperti orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus. Ketika kita disakiti, ada rasa sakit Bu? Iya. Boleh Bu, boleh. Tapi mari kita menyerahkan itu semua kepada Tuhan, sehingga biarlah Tuhan yang mengangkat rasa sakit itu, dan sehingga rasa sakit itu tidak berakar, tidak lagi sempat bertumbuh atau bahkan berbuah. Jadi justru akar yang baik, akar yang merupakan damai sejahtera, sukacita, dan semua yang baik, sedap didengar, semua yang indah, itulah yang pada akhirnya berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup seorang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti halnya umat saat itu, ya, orang-orang Ibrani yang juga baru memeluk kekristenan, ya, karena mereka mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakkan dari orang-orang di sekelilingnya, ya. Hal itu ada di pasal 10. Mari kita lihat di pasal 10 ayat 33 dan 34. Kita akan membacanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya.
Dari 2 ayat ini tentu saja kita lihat bahwa orang-orang Ibrani saat itu mengalami perlakuan-perlakuan, yaitu dicerca orang, menjadi tontonan, bahkan tadi dikatakan mereka juga harta bendanya dirampas. Jadi secara materi kehilangan, tetapi secara psikis mereka juga diserang. Nah itu dikatakan, kalau ya wajar saja kalau mereka mengatakan aku sakit hati ya dengan sifat-sifat atau sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar. Nah, namun nasihat dari penulis ini ada juga tetap di pasal 10 tadi ayat 24. Saya akan baca bagi kita. Dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hati-hati dalam memilih rekan-rekan, ya, pergaulan. Karena apa? Siapa orang-orang di sekeliling kita itu juga bisa menentukan bagaimana sikap kita, bahkan pemahaman kita tentang bergereja. Kalau Bapak Ibu berkawan dengan orang-orang yang menganggap bahwa sudah tidak beribadah juga tidak apa-apa, tidak mencari Tuhan juga nggak masalah, atau aku bisa hidup dan menjalani kehidupan hari-hariku, maka konsep yang seperti itu yang pada akhirnya menjadi gaya hidup Bapak Ibu sekalian. Memang seakan-akan sama dengan orang-orang yang beribadah kusuk dengan orang-orang yang sama sekali tidak beribadah. Namun pada akhirnya nanti ketika bertubi-tubi pergumulan datang, ya, ujian-ujian hidup datang, akan ada tampak bedanya. Orang-orang yang setia dalam peribadahan selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu memuji memuliakan nama Tuhan lewat peribadahan itu, ia akan menjadi pribadi yang kokoh, yang tidak mudah goyah dan tidak mudah terombang-ambing, bahkan tidak akan merasakan putus asa. Hal ini terdapat di dalam bacaan kita di pasal 12 ayatnya yang ke-12. Saya akan baca bagi kita sekalian. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Penulis tahu bahwa dengan bertubi-tubinya datang pergumulan itu membuat orang-orang Ibrani saat itu merasakan kelemahan. Tapi dikatakan di sana, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Karena apa? Dengan tangan yang kuat dan lutut yang juga serta kaki yang kuat, maka seseorang itu dapat melakukan pertandingan dengan baik. Namun sebaliknya, kalau ia memiliki tangan yang lemah sedangkan lututnya goyah, maka tentu saja kita tahu bahwa seseorang itu tidak akan dapat mencapai garis finish atau garis akhir dengan baik. Kehidupan kita seperti layaknya seorang pelari dalam menjalani pertandingan. Namun ingatlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Ia hanya sejauh doa. Ketika kita bergumul, libatkan Ia, maka tangannya yang berkuasa dan kuat serta hebat itu akan segera menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan pernah justru kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau bahkan sesama kita, sebab kita manusia lemah dan terbatas. Nah, selain itu di ayat 13 dikatakan di sana, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat terpleset dan mengakibatkan kaki atau lutut saya bagian kiri itu bergeser
Sehingga beberapa waktu saya tidak dapat melayani dan tidak dapat berjalan dengan baik. Harus memakai tongkat dan juga harus benar-benar bed rest. Nah, namun ketika saya sudah mengalami pergeseran di lutut itu, pada akhirnya membuat saya lebih berhati-hati dan memilih untuk berjalan di jalan yang rata atau lurus. Tentu saja saya tidak akan mau untuk berjalan di jalan yang rusak, yang berkelok-kelok atau yang menyusahkan. Sebab saya tahu lutut saya sebelah kiri sudah bermasalah. Nah, ini adalah maksud di ayat 13 ini. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tahu kelemahan kita, jangan kita akhirnya menjadi, ya sudahlah, aku lemah kok, aku orang berdosa kok, nggak apa-apalah, kumpulanku adalah orang-orang yang sesama berdosa. Ya, artinya orang-orang yang suka berbuat menzolimi orang, memfitnah orang, ya, dengki, iri hati dan seterusnya. Akhirnya kita menyerumuskan di sana. Tidak. Justru di ayat 13 dikatakan, luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Justru sebaliknya, harus kita menarik diri dari komunitas yang salah itu dan berubah menjadi pribadi yang hanya hidup benar di mata Tuhan, ya, hidup lurus, karena kita tahu kaki kita sebelah kiri atau kanan itu sudah pincang, maka harus jalannya di jalan yang lurus supaya menjadi sembuh. Nah, ayat yang ke-14 di sana dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Makna dari ayat ini adalah, Bapak Ibu ingat ya, kalau kita sebagai orang Kristen punya tanda biasanya, ya, entah itu kita pakai sebagai atribut atau hiasan di rumah kita, ada salib, ya, atau juga mungkin kalung, atau mungkin juga atribut-atribut lain yang menunjukkan atau mau memperlihatkan identitas kita sebagai orang Kristen. Di sana ada dua garis, garis yang horizontal dan juga garis yang vertikal. Garis vertikal itu menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan, ya. Berarti di sana Tuhan menginginkan kita untuk hidup kudus. Nah, sedangkan garis yang kedua, ya, adalah vertikal, itu menunjukkan hubungan dengan sesama kita, ya. Dan di sini berarti hidup damai itu ditekankan, ya. Jadi makna dari ayat 14 itu, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Maka ketika kita bisa menjalankan kedua hal ini, yaitu hidup damai dengan sesama dan mengejar kekudusan, maka benar-benar di sanalah tampak identitas kita sebagai orang yang mengikut Kristus atau orang Kristen. Namun sebaliknya, jika kita masih hidup di dalam dosa, ya, hidup seperti halnya di ayat yang ke-16 tadi, siapa yang dikatakan yang biasanya kita kenal dengan kisah menjual sup kacang merahnya dengan hak kesulungannya, yaitu Esau kepada Yakub. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara dan saya kita tergiur untuk melakukan hal-hal dosa dan pada akhirnya menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari ayat ini kita belajar untuk tetap hidup kudus, ya. Hidup tidak hanya mengandalkan nafsu dunia, ya, mengejar keinginan-keinginan pribadi, namun justru yang kita kejar adalah keinginan-keinginan surgawi, yaitu hidup benar di matanya, hidup damai, hidup kudus senantiasa, sehingga apa? Sehingga pada saatnya nanti kita sekalian bisa mendapatkan mahkota
kehidupan kita yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali dalam hidup ini, singkirkanlah akar pahit itu ya, supaya kita semua boleh hidup damai. Dan jangan lupa kejarlah kekudusan, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Selamat menjalani hari-hari dengan hidup damai dengan sesama dan hidup kudus di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ketika Engkau sendiri yang memampukan kami dan melayakkan kami untuk mengambil bagian dalam persekutuan yang indah di malam hari ini. Di dalamnya kami belajar untuk mampu dan mau menyingkirkan akar pahit yang selama ini mungkin ada di dalam diri kami masing-masing. Ketika sikap, perlakuan, ataupun peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami hadir, dan itu melukai hati kami, sehingga hal-hal yang menyakitkan hati itulah yang kami ingat. Namun malam hari ini kami diajarkan untuk mau hidup jujur dan mau mengampuni orang-orang yang selama ini telah melukai hati kami, sehingga akar pahit itu tidak bertumbuh bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Namun sebaliknya, damai sejahtera dan hidup kudus serta suci, itulah yang akan kami lakukan bersama-sama dengan Engkau dari hari lepas hari. Dan sebaliknya, kami juga mau belajar untuk meminta maaf kepada saudara-saudara kami ketika kami melakukan sebuah kesalahan, sehingga orang-orang di sekeliling kami dan sesama kami tidak akan memiliki akar pahit terhadap kami. Bapa Surgawi, ajar kami untuk hidup benar di mata-Mu, walaupun banyak sekali tantangan dan godaan untuk serupa dengan dunia ini.
Namun kami tahu bahwa kami bukan dari dunia, namun kami bersumber dan berasal daripada-Mu saja. Oleh sebab itu, biarlah kami boleh menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati, di mana kami boleh hidup damai bersama dengan sesama kami, bahkan juga hidup kudus di mata Tuhan. Biarlah firman yang ditabur di malam hari ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami sekalian boleh terberkati daripada-Mu saja. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan para hamba-hamba-Mu yang melayani di malam hari ini, baik pelayan liturgos, pemain musik kantoria, tugas multimedia, koster gereja, dan setiap orang yang telah berjerih lelah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan yang memberkati masing-masing hamba-Mu ini, kiranya juga Engkau pakai para hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu, pelayan Tuhan yang setia sampai akhir, walau apapun rintangan yang terjadi dan kami hadapi, namun itu semua tidak menggoyahkan kaki kami, tidak membuat tangan kami lemah, tetapi tetap kami akan melakukan yang terbaik, semua semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, yaitu umat kesayangan-Mu, baik jemaat sektor pelayanan 1 sampai 4 GPIB Hosana Tanjung Uban, maupun jemaat simpatisan yang dengan setia mengambil bagian dalam ibadah streaming ini. Kiranya Tuhan juga memberkati dan memelihara kami sekalian, satu persatu, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan, perintah-Mu, dan kami menyenangkan hati-Mu dari masa ke masa. Bapa Surgawi, kami juga berdoa menyerahkan setiap perencanaan-perencanaan hidup ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah juga kehendak-Mu lah yang jadi atas kehidupan kami, karena kami tahu, kami sadar manusia berencana, namun Engkau-lah yang menentukan segala sesuatunya. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, mereka yang mencari pekerjaan, yang bergumul karena perekonomian. Kami menyerahkan juga mereka yang mencari pasangan hidup, rumah baru, kehadiran buah hati, masalah rumah tangga, atau hal-hal yang juga menyesakkan hati mereka. Kiranya Tuhan juga yang menguatkan, dan dengan Roh Kudus-Mu mereka tetap bersemangat, dan mereka tahu bahwa badai hidup yang saat ini mereka alami suatu saat akan berubah menjadi pelangi kasih-Mu, hanya ketika mereka hidup dekat dengan Engkau dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh, mereka yang juga dalam masa pemulihan. Tuhan memberkati Bapak Belton Tambunan, Bapak Leo Tambunan, Bapak Octavianus Talo, hamba Mudiakan Aida, Penatua Yeni, Bapak Herman Butar-Butar, Ibu Raya Purba Simamora, Ibu Rumi Tambu dan Pakpahan, Oma terkasih Oma Sani Sara Elat, hamba Penatua Jeffrey, Ibu Matilda Munteku Heba, Bapak Yohanes Rafudi, dan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga lewat makanan dan minuman yang mereka konsumsi, mereka boleh kembali disegarkan dan juga beraktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, para ibu-ibu yang saat ini dalam masa kehamilan, Ibu Ruth Matiur Sitompul dan juga Ibu Rika Pontesta Sebayang Tarigan. Biarlah Tuhan juga memberkati para ibu-ibu kami yang terkasih dalam masa kehamilan mereka, sehingga pada saatnya nanti mereka boleh melahirkan buah hati yang merupakan anugerah daripada Tuhan, sehingga menambah kebahagiaan dan sukacita dalam rumah tangga mereka. Dan mereka juga boleh menjadi orang tua yang bijaksana, yang berhikmat bersama dengan para suami terkasih, dan mendidik, membesarkan, merawat buah hati mereka dengan kekuatan yang daripada Tuhan dan iman yang tertuju kepadamu. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan umat Tuhan yang saat ini bersyukur
karena mengingat rayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan yang juga ingatkan mereka bahwa semua hal yang mereka alami dan rasakan saat ini itu semua akan anugerah Tuhan, sehingga mereka tak lupa untuk mengucap syukur kepadamu dan hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bapa Surgawi, kami menyerahkan gerejamu yang kudus dengan setiap program kerja, pelayanan yang akan dilaksanakan dalam pekan ini. Tuhan memberkati dalam waktu dekat ini peneguhan para pengurus dan pelayan Pelkat Masa Bakti 2020 sampai 2022 dan komisi-komisi di dalamnya. Biar Tuhan juga memakai para hamba-Mu ini dengan cara-Mu, dengan luar biasa mereka boleh melayani Tuhan dan jemaat dengan ketulusan dan kejujuran mereka. Bahkan juga mereka boleh berbuah dan membuahkan hasil yang tetap bagi jemaat Tuhan di GPIB Hosana. Dan Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan kami sekalian para presbiter yang Kau tetapkan, di dalamnya ada para PHM yang Kau percayakan untuk mengemban tugas, untuk menata layanan ke depan. Tuhan juga beri kami hikmat sehingga ketetapan dan keputusan yang kami jalankan semuanya boleh mendatangkan damai sejahtera. Bahkan juga para pengurus pelayan Pelkat, komisi dan panitia yang ada, kiranya Tuhan juga mau memberkati ketika masa bakti mereka akan berakhir. Kami bersyukur mereka boleh mengakhiri masa bakti dengan baik, dan kiranya jeripaya mereka dalam melayani Tuhan dan jemaat tidak akan sia-sia dan mendatangkan segala berkat sukacita. Bapak Surgawi, kami menyerahkan juga para pemimpin gerejawi kami, Majelis Sinode ke-20 yang juga Engkau tetapkan untuk menjalankan tugas yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati, Tuhan juga senantiasa menyertai mereka. Bapak, kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami, baik tingkat pusat sampai daerah. Tuhan mau menjaga mereka, melindungi dan selalu melihara mereka. Saat ini kami juga masih bergumul akan pandemi COVID-19 ini, namun kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar juga seluruh rangkaian kegiatan di gerejamu yang kudus ini dengan mengikuti protokol kesehatan biarlah boleh berjalan dengan baik dan dengan penuh syukur dan sukacita. Ketika sebentar kami akan berpisah dan akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing, kami mohon penyertaan Tuhan sehingga kami tidak goyah dan tidak lemah setelah hidup benar di mata Tuhan. Kami memohon ampun atas segala salah dan dosa kami Tuhan, sehingga kami sekalian dilayakkan untuk menaikkan doa syafaat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kita berikan. Ku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat, marilah berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber kasih karunia, terima kasih untuk kasih-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih karena Engkau selalu memelihara keluarga kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu GPIB Hosana Tanjung Uban. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon kesediaannya untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah keluarga Rabu 28 Oktober 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Pendeta Nyonya Rorodia Kusumawati Roni SSI Teol. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan bersama keluarga. Berikut kami juga mengucapkan terima kasih bagi pemain musik, kantoria, petugas multimedia, koster yang bertugas pada ibadah keluarga hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Yang kedua, informasi ibadah. Diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa jadwal ibadah hari Minggu di Tanjung Uban tanggal 1 November 2020 pukul 9.00 WIB, ibadah Minggu ke-22 sesudah Pentakosta dan memperingati hari ulang tahun GPIB ke-72 tahun serta peneguhan pengurus dan pelayan Pelkat dan perkenalan Komisi Masa Bakti 2020-2022. Dihadiri oleh jemaat sektor pelayanan 1, jemaat sektor pelayanan 3, dan simpatisan. Untuk ibadah sore pada pukul 15.00 WIB dihadiri oleh jemaat sektor pelayanan 2, jemaat sektor pelayanan 4, dan presbiter. Jadwal ibadah hari Minggu di pos pelayanan Lagoy pada tanggal 1 November 2020 pukul 8.00 WIB ditiadakan dan terpusat di Tanjung Uban. Ketiga, peneguhan pengurus dan pelayan Pelkat Masa Bakti 2020-2022. Diinformasikan kepada jemaat sekalian bahwa akan dilaksanakan peneguhan untuk pengurus dan pelayan Pelkat Masa Bakti 2020-2022 di lingkup GPIB Jemaat Hosana Tanjung Uban yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 pada ibadah hari Minggu pukul 09.00 WIB.
bertempat di GPIB Jemaat Hosana Tanjung Uban, pelayan firman dan peneguhan Pendeta Nyonya Rorodia Kusumawati Roni SSI Teol. Untuk nama calon pengurus dan pelayan Pelkat Masa Bakti 2020-2022 selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat. Gladi bersih peneguhan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di gedung gereja. Pembinaan susulan diinformasikan bagi seluruh calon pengurus dan pelayan Pelkat Masa Bakti 2020-2022 yang berhalangan mengikuti pembinaan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, maka dengan ini kami mengundang kembali Bapak Ibu Saudara-saudari calon pengurus Pelkat Masa Bakti 2020-2022 untuk mengikuti pembinaan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Oktober 2020 waktu pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di gedung gereja. Pembina Pendeta Nyonya Rorodia Kusumawati Roni SSI Teol. Peserta berpakaian rapi, sopan, serta membawa alat tulis dan Alkitab. Demikian informasi bagi jemaat sekalian. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, kelas katekisasi. Diberitahukan bahwa telah dilaksanakan pelajaran kelas katekisasi pada hari Sabtu 24 Oktober 2020. Untuk selanjutnya kelas katekisasi akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 31 Oktober dan tanggal 1 November 2020 pukul 16.00 WIB. Demikian kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, perkenalan Komisi Masa Bakti 2020-2022. Diinformasikan kepada jemaat sekalian bahwa akan dilaksanakan perkenalan untuk unit misioner atau Komisi Diakonia Arimatea atau Duka Cita, Komisi Pembangunan Ekonomi Gereja, Rumah Tangga, serta Inforkom Litbang untuk pelayanan Masa Bakti 2020-2022 di lingkup GPIB Jemaat Hosana Tanjung Uban yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 November 2020. Waktu pada ibadah hari Minggu pukul 09.00 WIB, tempat GPIB Jemaat Hosana Tanjung Uban. Untuk nama calon komisi 2020-2022 selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat. Gladi bersih perkenalan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di gedung gereja. Demikianlah informasi bagi jemaat sekalian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, pengumpulan persembahan. Diberitahukan bagi jemaat yang mengikuti ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu melalui live streaming di rumah masing-masing, persembahan syukur dan persembahan lainnya dapat menghubungi atau menginformasikan dan menyerahkan kepada masing-masing majelis sektor. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 atau usai ibadah hari Minggu di Tanjung Uban. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara-saudari telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Demikian sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah puji dan sembah Yesus yang adalah Raja, Imam, Nabi yang berkuasa, baik di sorga maupun di bumi, yang senantiasa memelihara, menolong, serta menuntun umatnya yang setia dan taat padanya. Kawanku
senang, jalan dan tujuan dalam diam, hati dan hidupku pun tenang, hati dan hidupku pun tenang. Yesuslah tempat-tempatku mampir, Ia roti air yang sejuk, berserah kepada pengasihnya, badan dan jiwaku kan teduh, badan dan jiwaku kan teduh. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya damai dan cinta Allah senantiasa menaungi langkah-langkah hidup kita. Damai dan cinta Allah tetap memberi kita kekuatan untuk berjuang dalam kehidupan. Damai dan cinta Allah menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.